Bray, para hadirin dan para hadirat yang belum kawin dan sudah sunat. Di video kali ini kita bakalan ngebahas alur cerita dari film India yang berjudul The Ghazi Attack. Dan film ini mengisahkan tentang peperangan kapal selam antara India dengan Pakistan. Dan bahkan seorang kapten harus terbunuh demi menyelamatkan rekannya. Oke, daripada penasaran, simak terus video ini. Kisah diawali ketika tahun 1971 terjadinya peperangan antara Pakistan Timur dan Pakistan Barat, di mana Pakistan Barat berhasil menguasai seluruh wilayah Pakistan. Dan akibatnya jutaan penduduk Pakistan Timur harus mengungsi ke India untuk menyelamatkan hidupnya. Dan bahkan Pakistan juga tidak segan-segan membunuh orang yang mempunyai rasa nasionalisme kepada negara India. Dan karena itu, Pakistan dan India mulai saling memanas. Kemudian kita diperlihatkan pimpinan dari pasukan Pakistan akan menerobos masuk ke wilayah India dengan menempuh jalur laut. Karena hanya itu satu-satunya cara paling ampuh. Walaupun di sana ada kapal induk India, mereka pun harus bersiap untuk menenggelamkannya. Sementara itu dari pihak India, mereka sudah mengetahui penyerangan yang akan dilakukan Pakistan. Dan mereka juga akan mengirimkan kapal selam untuk mengintai musuh di lautan. Dan yang diberi amanah untuk menjadi kapten yaitu Kapten Ranvijay Singh. Dan untuk mengantisipasi jika sang kapten melakukan sesuatu tanpa instruksi dari markas besar, mereka pun menyuruh Letnan Komandan Arjun untuk mendampinginya. Lalu kemudian kita akan dikenalkan dengan wakil kapten yang bernama Devaraj. Dan ia harus meninggalkan istrinya yang sedang hamil. Keesokan paginya mereka mulai mempersiapkan semuanya. Dan tak lupa mereka juga dibekali kunci torpedo yang masing-masing dipegang oleh Vijay dan Arjun. Dan singkat cerita, mereka pun mulai berlayar ke tempat tujuan. Dan mereka mulai menyelamkan kapal itu. Dan saat itu juga, sang kapten memerintahkan seluruh awak kapal untuk melakukan pelatihan darurat. Dan mereka pun mulai melakukan pelatihan itu dengan sekeras mungkin. Namun sayang, hasilnya sang kapten tidak menyukai itu. Karena mereka benar-benar lambat dalam menghadapi masalah. Dan ternyata kepemimpinan dari si Vijay memang sudah keras dari dulu. Dan bahkan ia sempat diskor selama 2 tahun karena menampar anak buahnya. Namun setelah itu, anak buahnya mendapatkan medali penghargaan. Keesokan paginya, Kapten menceritakan sosok Jenderal Patton yang selalu dikenang karena kemenangan melawan para musuh kepada si Arjun. Dan kemenangan Jenderal Patton itu karena si Jenderal Patton memiliki prinsip bahwa kemenangan diperoleh dari membunuh musuh, bukan dari pengorbanannya. Sementara itu, saat ini belum ada kontak sonar sama sekali, dan hal itu bisa dibilang kalau misi mereka yang pertama itu berhasil, dan mereka semua pun merayakannya. Di sisi lain, markas besar India kedatangan tamu yang bernama Mr. Girish Kumar, dan Mr. Kumar kemudian memberikan informasi rahasia kepada pimpinan India, bahwasanya kapal selam Pakistan sudah bergerak maju dan akan menyerangnya. Dan kapal selam itu bernama Ghazi. Dan sejauh yang mereka ketahui, belum ada kapal India yang mampu menandingi kecanggihan kapal selam Ghazi dari segi apapun. Ditambah lagi mereka memiliki sang kapten terbaik yang bernama Razak. Dan kita bakalan diperlihatkan dengan seorang kapten yang bernama Razak. Dan di sana mereka tidak menemukan kapal induk India, melainkan hanya kapal dagang. Dan tanpa pikir panjang, mereka langsung mengarah torpedo ke arah kapal itu untuk mengalihkan kapal selam India agar mereka memeriksa hal itu, sedangkan mereka akan secepat mungkin pergi ke lokasi tujuan. Dan benar saja, para kru kapal selam India mendengarkan ledakan tersebut dan mereka pun langsung pergi ke tempat ledakan itu. Dan saat mereka sampai di sana, mereka melihat bekas-bekas puing kapal. Dan tak diduga, si Arjun kemudian berenang menyelamatkan para korban yang masih selamat. Dan hal itu membuat kapten sedikit kesal karena mereka hanya membuang waktu. Dan sang kapten pun memerintahkan semuanya agar cepat masuk ke kapal selam dan akan segera menyelam. Dan dengan perjuangan yang sangat dramatis, Arjun pun berhasil kembali dengan membawa anak kecil dan wanita dewasa. Dan di sana si Arjun juga melarang sang kapten untuk melakukan serangan balasan kepada musuh karena belum mendapatkan izin dari markas besar. Namun sebagai sosok yang keras, si kapten tidak akan menunggu mereka terbunuh di sini untuk menunggu izin dari markas besar. Dan mereka pun mulai menyelam. Lalu kemudian si Arjun mengunjungi para korban yang diselamatkan tadi. Dan di sana si Devaraj memberikan kue kepada mereka semua. Hal ini karena putranya baru saja lahir. Dan akhirnya sang kapten menyadari kalau penyerangan ini hanya sebuah pengalihan. Dan saat ini kapal selam Pakistan sedang menuju ke tempat tujuan, yaitu Visakhapatnam. Dan tanpa pikir panjang mereka pun langsung pergi ke sana.
Dan benar saja, mereka pun berhasil mendeteksi keberadaan dari kapal selam Ghazi. Dan saat akan melancarkan serangan torpedo, lagi-lagi si Arjun melarangnya karena belum mendapatkan izin penyerangan dari markas. Dan dengan tegas, sang kapten pun menyatakan kalau ini adalah kapalnya dan yang berhak memerintahkan adalah sang kapten sendiri. Dan anggap saja ini adalah sebuah penyerangan seperti latihan darurat. Lalu semua kru pun mulai menjalankan perintahnya. Dan kini kunci torpedo sudah diberikan kepada Devarat. Dan mereka pun langsung mengeluarkan torpedo ke arah musuh. Dan pasukan kapal Ghazi mengetahui kalau ada torpedo yang mendekat ke arah mereka. Namun ternyata serangan torpedo itu tidak tepat sasaran. Dan sang kapten India belum menyerah. Ia pun kemudian memerintahkan untuk menyelam di kedalaman 300 meter agar posisi mereka tidak terlacak. Dan saat akan mencapai kedalaman 300 meter, terjadilah sesuatu. Dan si Arjun yang merasa bahwa hal ini akan membuat kapal selam mereka rusak, memutuskan untuk menghentikan menyelam. Namun kali ini sang kapten pun langsung menodongkan pistol ke arah si Arjun agar tidak menghentikannya. Tapi beruntung Devarat datang dan langsung mengatakan bahwa ada bagian kapal yang mengeluarkan asap dan mereka harus segera memperbaikinya dulu di permukaan. Sementara itu sang kapten Ghazi yaitu Razak berhasil melacak posisi musuh dan dia juga akan memasang ranjau di setiap jalur yang akan dilewati oleh kapal selam India. Dan kini kondisi para kru kapal India yang sedikit terluka berhasil dirawat oleh si anaknya yang ternyata seorang dokter. Dan kali ini Arjun pun kecewa pada Devarat karena ia tidak ingin mendengar arahan dari markas pusat. Dan kemudian Devarat pun mengatakan kalau perintah dari markas besar tidak selamanya benar. Karena dulu ayahnya si kapten juga berada di posisi mereka. Dimana dulu saat semua tanda-tanda penyerangan musuh sudah terlihat, pihak markas pusat hanya menyuruh untuk bertahan dan tidak menyerang. Dan alhasil, 3 hari kemudian mayatnya ditemukan dengan penuh peluru. Dan si Devarat kemudian mengatakan kepada kapten bahwa persediaan makanan semakin menipis. Dan para kru bisa mati kelaparan. Dan saat yang bersamaan anak kecil itu menjatuhkan apelnya. Dan sang kapten pun kemudian memutuskan bahwa mereka akan pergi ke pelabuhan terdekat untuk meminta bekal tambahan. Tapi kemudian si Arjun pun menemukan lokasi keberadaan kapal selam Ghazi. Dan di sana ia juga menegaskan kepada sang kapten bahwa mereka semua tidak akan mati karena tidak makan 2 hari. Dan si Arjun juga berniat untuk melakukan penyerangan kepada musuhnya. Dan hal ini membuat sang kapten bangga kepada Arjun karena dia telah mengerti maksud dan tujuan semua ini. Dan tanpa pikir panjang, mereka pun langsung menuju titik itu. Dan karena titik itu tidak jelas, mereka pun menyadari bahwa itu adalah jebakan. Dan mereka berusaha menghindarinya, namun sayang. Dan pasukan Pakistan pun sangat senang karena mereka berhasil menenggelamkan kapal India dengan mudah. Dan kini si Arjun pun berusaha mencari keberadaan si kapten. Tapi sayang sang kapten telah ditemukan tewas. Dan bukan cuma itu, kapal selam mereka juga mengalami banyak kerusakan. Dan segala upaya terus mereka lakukan untuk mencegah air masuk ke dalam kapal. Sementara itu si Arjun juga diperintahkan oleh si Devarat untuk menjadi komandan saat ini karena ia sedang terluka. Dan si Arjun juga mendapat laporan bahwa banyak kerusakan pada baterai dan air juga semakin bergenang. Namun dengan kerja keras mereka berhasil mengamankan kembali kapal mereka. Sedangkan di sisi lain markas pusat kehilangan kontak dengan kapal selam India. Dan karena baling-baling kapal tidak bisa digunakan lagi, mereka pun kemudian menggunakan tekanan gas untuk naik ke permukaan. Dan kemudian si Arjun pun menemui si Devarat. Dan di sana Devarat pun mengatakan pada Arjun kalau sebenarnya kapten mengorbankan nyawanya demi si dia. Dan lantas mereka semua pun kemudian mendoakan kepergian sang kapten dan juga menguburnya di laut. Akibat kematian dari sang kapten, Arjun kembali membangkitkan semangat para kru dengan kata-katanya.
क्योंकि उसे पता है कि सीमा पर अपने बच्चों की तरक्की के लिए खड़े हैं और रहेंगे। जंग शहीद होकर नहीं, दुश्मनों को शहीद। हम सबके अभिमान पर पांव रखकर वो हमारी Namun salah satu kru menolak diperintah oleh si Arjun dan ia lebih memilih untuk diperintah oleh si Devarat. Dan Devarat pun kemudian mengatakan kalau ia telah menerima sebagai kapten, jadi ikutilah perintahnya. Dan mereka pun kemudian mempunyai rencana untuk memancing kapal Ghazi dengan meledakkan jebakan mereka. Dan dengan tenaga manual, akhirnya mereka pun berhasil membuat ranjau itu meledak. Dan ledakan itu terdengar oleh kapal Ghazi dan tak ada pilihan lain. Mereka pun langsung pergi ke tempat ledakan itu. Dan kapal India yang tahu kalau musuh sudah mendekat, mereka pun mulai merencanakan sesuatu. Dan sementara si Kapten Razak pun tahu kalau pasukan India telah menunggu mereka. Dan mereka pun mengubah sedikit jalur lintasnya. Dan akibatnya, kini kapal India pun sudah dijadikan sasaran tembak oleh kapal Ghazi. Dan tanpa pikir panjang, Kapten Razak langsung melepaskan torpedo ke arah kapal India. Dan pasukan India yang mengetahui hal itu langsung menyelam ke kedalaman 190 meter. Dan beruntung mereka pun bisa menghindari torpedo itu. Dan Kapten Razak mulai terbawa emosi dengan hal itu. Dan tanpa ampun dia pun langsung mengeluarkan 2 torpedo sekaligus untuk menyerang kapal India. Dan lagi-lagi kapal India berhasil menghindari serangan itu. Dan Kapten Razak yang semakin emosi lantas langsung mengeluarkan 3 torpedo sekaligus untuk menyerang. Dan si Arjun berhasil memperhitungkan serangan itu dan mereka pun menetap di kedalaman 125 meter. Dan dengan sangat cemas, mereka lagi-lagi bisa menghindari ketiga torpedo itu sekaligus. Dan karena hal itu, Kapten Razak benar-benar marah. Dan ditambah lagi kini mereka telah kehabisan torpedo lini depan. Dan terpaksa mereka harus berputar 180 derajat untuk menyerang dari depan lagi. Dan pasukan India pun tahu kalau saat ini kapal Ghazi tengah berputar arah. Dan sangat besar kemungkinan mereka berputar dari arah kanan. Namun jika itu terjadi, maka mereka tidak dapat menyerang. Karena ruang 1 sudah dipenuhi air. Ditambah lagi kini pasukan oksigen sudah mulai menipis. Dan seperti dugaan, kapal Ghazi pun berputar arah ke arah kanan, yang membuat si Arjun tidak ada pilihan lain selain masuk ke ruang 1 yang dipenuhi air untuk melepaskan torpedo. Sementara itu, tanpa pikir panjang, Kapten Razak langsung mengeluarkan torpedo ke arah kapal India. Dan saat yang bersamaan, Arjun juga melepaskan torpedo ke arah kapal Ghazi, yang kini membuat mereka sama-sama menunggu apa yang akan terjadi. Dan ternyata serangan kapal Ghazi ke kapal India malah meleset, sedangkan serangan India ke Ghazi tepat pada sasaran. Dan mereka semua pun sangat senang dengan kemenangan itu. Dan secepat mungkin mereka segera mengeluarkan si Arjun dari ruang 1. Dan ternyata Arjun pun berhasil selamat meski sempat tak sadarkan diri. Dan karena keberhasilannya, Arjun pun disambut dengan bangga oleh para kru kapal India. Dan akhirnya kapal India pun berhasil pulang dengan selamat. Dan semenjak kejadian itu, Pakistan pun menyatakan perang ke India. Dan Pakistan juga tidak mengakui kalau kapalnya dikalahkan oleh India. Dan film pun selesai. Oke guys, itulah tadi alur cerita dari film The Ghazi Attack. Dan apakah pesan yang bisa diambil dari film ini? Yaitu orang dengan omongan keras bukan berarti hatinya tidak lembut. Oke, sekian video kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.